Gitu dia mau lewat poli lansia itu dipanggil gitu. Mas, sini dulu mampir main sama kami gitu. Di poli lansia tapi gitu. Cuman dia cerita sama gua, pernah juga diceritain dia pada cerita. Kok makin kuat suaranya. Pas depan rumah yang tusuk sate itu, dia itu ngelihat anak kecil koloran, tapi mukanya hitam semua. Nah, terus Jom, gue minta center Jom. Center Pak. Nih. Pak Jumadi center. Mana Enggak center yang itu aja, center yang itu. Di tas gue ada nggak sih? Nggak lengkapin loh cuman. Pastiin. Pasti ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman cerita dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di program podcast Waktu Malam. Bersama kita bertiga, saya Nino, Saya Riza. Dan saya Johan. kita bertiga akan membahas cerita atau pengalaman-pengalaman mistis baik dari pribadi maupun dari orang sekitar. Ya. Ya. Dan seperti biasa pada malam hari ini kita berterima kasih kepada Matrix Entertainment yang sudah mensupport acara kita ini dengan memberikan peralatan sehingga kita bisa membuat konten ini yang tayang setiap Kamis jam 7 malam Ya. di channel YouTube Wadah Cerita. Ya, betul. Kita juga mengingatkan buat teman cerita yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan ceritanya, bisa kirimkan ceritanya itu berupa surat ataupun video ya. Iya. Yang bisa kalian rekam sendiri lalu kirimkan di email ceritawadah@gmail.com. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang lagi nonton untuk dukung terus dan support terus channel kita Ya. Ya. dengan like, komen, dan juga subscribe. Kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain. Iya, betul sekali. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Kayaknya kalau nggak tahu sih ya, menurut gue sih mendingan bahas tentang gangguan makhluk gaib aja deh. Ya. Soalnya kalau gue sih pas kita lagi prepare tadi udah mulai kelihatan lagi. Gangguan ya? Iya. Di Makanya- mana? Jadi dapat kaca yang pertama yang waktu gue ketakutan itu. Oh. Tapi ini sosoknya beda. Makanya tadi gue ngeliat kan, gue kira tadi itu bayangannya Riza tadi kan, makanya gue bilang coba diri. Pas gue liat bayangannya kecil, berarti bukan. Yang lu lihat bayangannya besar. Pohon gemuk Gemuk. besar. Ya kalau hitungan kepalanya tuh hampir nyentuh batas kaca inilah semuanya tuh. Iya. Dan makanya itu Terus gemuk. gemuk. Oke. Itu kalau misalnya mau yang kalau gue bayangin ya, kalau kayak cerita film zaman dulu pas kita masih kanak-kanak kayak si kentung gitu. Nah, tapi siluetnya yang gue lihat. Soalnya tadi kan pas kita lagi mau ke lokasi, ya Pak Jumadi tuh ngomong tadi kata dia, habis hujan lagi nih Om, kayaknya bakal banyak gangguan nih kayaknya. Aktivitasnya ya. Iya. Iya kata. Suasananya dingin gitu kan. Tadi Dija sendiri ada pernah dapat gangguan nggak selama mungkin beberapa hari belakangan ini mungkin? Karena kan kalau gue nih informasi yang terakhir kemarin itu kita kalau di orang Jawa itu ada yang namanya Rabu Wekasan ya. Iya. Iya. Rabu Wekasan tuh jadi
hari Rabu terakhir di bulan Safar. Iya betul. Ya kan? Yang dimana katanya itu diturunkannya 320.000 bala selama 1 tahun ke depan. Makanya banyak orang yang menyarankan kalau di Rabu Bekasan itu banyak-banyak sholat hajat. Iya. Gitu. Ada satu cerita yang dimana ceritanya ini itu hampir sama dengan hari-hari ya kayak Rabu Bekasan, terus lagi apa sih kalau bulan kemarin kita itu Bulan apa maksudnya? Suro gitu-gitu kan. Nah, ya kan? Jadi memang di dalam kalendernya orang Indonesia ini banyak hal-hal sakral gitu ya. Benar. Jadi, Tradisi. Tradisi. Nah, ini ceritanya gue baru inget. Ini bini gue udah cerita lama bener. Heeh. Ini cerita bini gue sih. Iya. Itu waktu dia masih kecil. Jadi waktu masih kecil itu kan dia tidur sama kakaknya, Mayu-ayunya kan. Tidur sama Mayu-ayunya. Kebetulan dia ini di malam Suro. Suro itu kejadian. Kebangun tidur jam sekitar setengah 11 malam. Dia ini mau minum, ya kan? Dia ini mau minum ke belakang, ambil minum di kulkas. Terus pas mau balik lagi ke kamar dia dengar suara teriakan gitu. Cewek gitu, kayak gitu kan. Jam berapa tadi? Setengah 11. Setengah 11 malam. Terus dia masih bocah kan, dia takut juga, dia dengar ceritanya itu takut dia kan. Cuman mungkin mbak-mbak suka nongkrong di depan kan, suka rame-rame terus teriak nggak tahu kenapa. Cuman pas dia dengar teriakan tuh dia sempat agak lama dulu kan, terus nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah dia masuk ke kamar, tapi dia takut gitu kan. Nah sampai akhirnya bukan dia sendiri yang ngalamin itu, tetangganya Juga ngedengar hal yang sama. bukan ngedengar hal yang sama, menemukan keganjalan yang berbeda, tapi di malam yang sama, di setengah 11 malam itu juga. Oh. Kalau bini gue denger orang teriak, kalau tetangganya itu ada yang ngejahilin rumahnya. Jadi dia itu memang orang Jawa juga, punya kepercayaan kalau malam malam Suro itu dia kayak ngasih sajen. Oh iya. Dia gitu kan, sajen. Nah kebetulan, jadi gimana ya? Dia ini jualan es apa sih namanya, es kulkul ya? Yang kalau dicelupin ada rasanya coklat. Oh iya, gitu. Es betul, kulkul betul namanya ya. ya. Dia punya freezer tuh, punya kulkas. Ya. Jadi dia sama istrinya tidur, tetangga ini cerita sama almarhum nyokap istri gua. Jadi pas malam itu, pas bini gua dengar orang teriak itu, tetangga dia nih, istrinya ini keluar, pingin ke belakang mau pipis. Pas keluar dia ngeliat kulkasnya kebuka, kulkas freezernya itu yang apa namanya, kulkul itu. Emang sorry potongnya. Itu kulkasnya itu bukan di dalam rumah. Ya di dalam rumah, jadi kan kamar, ruang tamu kan biasanya kan ada ruang tamu, ada ruang makan. Nah, pas ruang makan kan lewat situ dulu ke kamar mandinya karena jauh. Iya. Nah pas dia lagi lewat kulkas itu, kok kebuka? Agak sedikit ngedumel lah, mungkin suaminya lupa nutup. Bisa-bisanya lupa nutup. Nanti kalau cair gimana ya? Jadi jualan besok gitu kan. Dia kamar mandi, ditutup dulu kan sama dia kan, kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, balik lagi, kebuka lagi kulkas itu. Kata dia, siapa sih? Mamas lah yang manggilnya kalau orang Jawa kan, kalau suami istri kan. Mamas ini kok buka lagi, tutup sama dia. Balik ke kamar, langsung bangunin istri suaminya kan. Mas, kamu ini ngapain buka-buka kulkas nggak tutup lagi? Kaget lah suaminya, loh, apa emang? Saya nggak buka-buka, kata dia kan. Dan itu kan ngapa buka sendiri, kata dia. Saya nggak tahu lah, kata dia. Sampai akhirnya suaminya gantian mau ke kamar mandi juga karena kebangun. Begitu juga kulkasnya kebuka lagi. Jadi itu kebuka sendiri. Udah ngecek berdua itu? Belum, baru tadi kan suami istrinya tuh masuk kamar ngomong sama suaminya kan.
inilah istrinya ngomel kan. Udahlah, perasaan kamu aja kali bu gitu kan. Nah suaminya balik mau ke kamar mandi gitu loh. Nggak tahu sama. Nggak tahu sama. Kulkasnya kebuka. Dia ngeliat kulkas kebuka, nggak jadi kamar mandi langsung balik ke kamar, bangun istrinya. Ayo bu, itu saya. Nih, saya mau kamar mandi, kulkas sudah kebuka kata dia. Sampai akhirnya bener-bener ditutup kulkas itu, mereka pura-pura ke kamar, ngintip. Ya kan? Kebuka sendiri dong. Buka sendiri kulkasnya. Kalau gue sih cerita bukan ini ya dari kawan juga, dan lagi-lagi ini gangguannya di salah satu tempat kesehatan gitu, tempat tempat berobat lah ya, salah satu tempat kesehatan yang sempat kita angkat ceritanya waktu itu ya, dan kali ini di tempat yang sama tapi beda ruangan gitu kan. Kalau yang sebelumnya kita angkat cerita yang kamar paling pojok itu yang nempatin di situ dia pasti pasiennya umurnya nggak panjang. Nah ini agak di seberangnya sedikit, dan itu ada namanya poli anak ya, khusus untuk berobat anak-anak, sama poli lansia. Ya, poli lansia itu khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia kan, yang sudah ya sudah lanjut usia lah pokoknya. Jadi malaman itu temen gua itu piket malam. Nah, bukan dia sih sebenarnya kejadiannya, kakak tingkatnya yang memang malaman itu bareng piket sama dia. Jadi posisi poli anak, terus poli lansia, dan agak kesana sedikit itu ada kamar mandi. Nah, jadi kalau di poli anak kan biasalah kita sering lihat di tempat kesehatan manapun yang namanya poli anak pasti dia ada tempat main-mainnya ya. Tadi ada perosotannya atau ayun-ayunannya, kan anak-anak berobat pasti nunggu-nunggu di situ kan. Nah, cuman yang anehnya ini gangguannya dia justru datangnya dari poli lansia, bukan dari poli anaknya gitu kan. Jadi malaman itu kakak tingkat temen gue tuh mau ke kamar mandi gitu kan, dan ya sudah cukup malam lah, ada sekitar mungkin jam-jam 11:30 gitu kan, karena memang dia sudah terbiasa di situ, jadi dia nggak ambil pusing gitu kan masalah udah jam berapa atau dia harus berangkat sendiri ke kamar mandi kan. Jadi ya udah jojong aja lah dia. Dan ada suara yang saat itu dia lewat itu manggil, nyebut nama dia gitu loh kan. Gue nggak dikasih tahu sih namanya waktu itu siapa, dia cuma bilang tuh kakak tingkat gue aja katanya. Jadi begitu dia mau lewat poli lansia itu dipanggil gitu, Mas sini dulu mampir, dia bilang kayak gitu kan, main sama kami gitu di poli lansia tapi gitu loh. Itu sorry itu yang manggil itu tuh suara lansia. Suara lansia, bukan suara anak, suara lansia. Ada yang ngetok tuh. 3 kali berturut tuh. Kita nggak ini ya, Jom, ada mic lagi nggak? Seremoni pasang di belakang coba Pak Jumadi. Tadi dengar suara ketok-ketok. Oke, ini kita cek dulu ya. Kita coba hidupin dulu sini. Lihat mana? Ya di situ aja nggak apa-apa. Gila, nyamuk tuh balik bener. Habis hujan ini. Oke, terus. Ya itu tadi. Jadi gangguannya justru dia hadirnya dari poli lansia. Dengan suara mampir dulu main sama kita. Justru dia gangguannya itu dari poli lansia yang memang suara orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah tua yang manggil saat itu gitu. Dia mau lewat ke kamar mandi itu dia memang manggil dari lansia, suara-suara orang-orang sudah lansia gitu, orang suara bapak-bapak gitu kan manggil gitu kan. Jadi begitu dia lewat
mas katanya, sini dulu mampir katanya, main sama kami, dia bilang kayak gitu kan. Suaranya itu satu sih memang gitu, cuman bahasanya itu gitu, mampir main dulu sama kami di sini gitu loh kan. Jadi seketika dia tuh ya jelas langsung merinding lah. Akhirnya dia balik lagi nggak jadi ke kamar mandi. Padahal ya memang dia sudah nggak ini kan, sudah pengen banget ke kamar mandi, tapi begitu dengar ada suara dari poli lansia itu, ya balik lagi dia, nggak berani ngelanjutin. Itu Malam jam setengah 11, jam 11 lewat gitu kan tadi gue bilang kan, jam 11 atau hampir setengah 12 gitu dia. Dan kamar mandi cuma satu itulah di sebelah. Iya, satu itulah. Ngeri juga. Kalau udah kayak gitu mah ya. Iya. Mungkin bisa beranggapan juga kali kan, ya namanya makhluk halus atau mungkin pasien-pasien yang memang pernah meninggal saat dirawat di situ kali kan, atau seperti apa kan, pastinya gitu. Ya bener sih. Kucing kali ya? Enggak, kucing kan keluar nanti. Masa kucingnya ngetok-ngetok? Ini dong bunyi. Kucing juga nggak mungkin ngecap dia koraknya. Masa? Gitu. Tuh. Suara ketokan dia. Tikus mungkin. Oke, kita anggap aja tikus ya. Iya. Karena kemarin juga kita sempat cek juga ke belakang waktu episode kemarin. Ya pas kita cek nggak ada apa-apa sih. Iya. Maksudnya kita sorot kemana-mana kan kemarin nggak ada apa-apa. Ya. Ini ambil dari yang keluarga gua aja ya. Iya. Mungkin kalau dari gua udah, ya tau lah, orang udah kebuka mata batin, pasti banyak yang ngedeket, banyak yang gangguin lah pasti. Jadi kalau ini cerita waktu gua masih SMA lah kalau nggak salah, ini masih sekolah di bangku SMA. Ini cerita dari sepupu gua, dari rumahnya sendiri. Jadi ceritanya ini, sepupu gue ini baru ngebangun rumah. Pindahlah sekeluarga semuanya ke rumah itu. Nah, di sana itu tuh, gue nggak tahu lah ya gimana. Maksud gue gini, gue nggak tahu lah tanah itu tuh seperti apa dulunya. Riwayatnya seperti apa dulunya gitu kan. Tapi yang pasti begitu udah bangun nih rumah ini, mereka nempatin ini, itu tuh sering ada gangguan lah. Contohnya kayak gini, kita beli makanan deh, makanan yang istilah kata kalau di sini namanya arem-arem ya, tapi kalau nggak tahu kalau di luar sana namanya apaan. Oh iya, mana? Ya kayak Nasi dicampur daging-dagingan gitu, ya, atau sayuran gitu, model gitu. Itu kan kalau di sini kan sistem arem-arem ini kan dibungkus, kalau nggak ditusuk pakai itu kan, lidi ujungnya kan, untuk ngiketnya gitu kan. Nah, jadi almarhum nenek gua, kandung gua itu dulu belilah ceritanya kue-kue jajanan pasar gitu kan. Untuk dimakan itu bukan langsung dimakan, tapi nantilah dimakan kalau misalnya udah kerasa agak-agak mulai lapar tapi belum waktu makan siang, ya udah makan jajanannya aja dulu, pikir nenek gua, kandung gua itu. Begitu dia pengen makan nih, pas diambil plastiknya, kok enteng, bungkusnya masih ada nih, semuanya lengkap, nggak rusak sama sekali. Dibuka dong sama andung gua, yang arem-arem tuh kosong, nggak ada isinya. Itu bungkus daun pisang doang. Bungkus daun pisang doang, masih ke itu juga, masih ke tusuk sama lidinya itu. Yang lainnya ada beberapa yang kayak gitu juga. Terus jadi ini ceritanya masih di rumah itu juga. Almarhum dari bibi gua, waktu dia sakit dirawat lah di rumah itu aja, dirawat rumah, bukan rawat jalan lah, jatuhnya itu kan rawat jalan gitu. Jadi karena penunggu di rumah ini nih kategorinya mungkin jahil dan yang pastinya anak-anak di sana itu, tapi bukan tuyul ya, bener-bener anak-anak itu aja. Jadi bibi gue ini
karena dia sakit nggak bisa ngapa-ngapain lah ya, tidur lah. Ya rehat lah, full. Rehat full gitu, total. Kadang sampai dibanguninnya itu tuh kayak gini loh, ditarik pipinya, bener-bener ketarik. Sampai kayak mana ya ngomongnya, sampai akhirnya minta tolong lah, ada yang narik, kadang dicubit kayak gini, tarik. Di situ. Sosoknya anak-anak Kalau kata orang indigo anak-anak. yang jahilin dia itu. Kalau nggak salah ya, yang gue dengar itu, kalau nggak salah kata orang anak-anak indigo yang pernah ngeliat ke situ, itu sosoknya anak-anak katanya yang jahil itu. Itu loh, sampai lagi tidur aja bisa kebangun. Kita ya kayak mana sih? Kita ditarik pipinya, Iya, betul. dicubit kayak gitu kan. Jadi ya jahilnya sampai kayak gitulah. Ya kayak ngilangin barang. Jadi usaha bibi gue tuh di rumah itu juga. Jadi semua perlengkapan yang untuk dijadikan pekerjaan atau kerajinan itu semuanya di rumah itu, persiapannya. Iya. Mulai dari menggunting-guntingnya, motif-motifnya, itu semua disimpan di sana lah gitu kan. Jadi pernah waktu itu memang sengaja sama andung gua untuk udah bikin ini untuk kerjaan besok. Ya. Gitu ya, kerjaan besok. Udah disiapin nih malam-malam. Besok paginya itu kerjanya tuh digantung. Nah, pas diambil itu tuh hilang. Tuh di pikiran andung gua, ini pasti cucunya nih. Ponakan-ponakan gua. Dulu orang dengar nggak? 2 kali kayak ada orang napas. Astagfirullahaladzim, bener. Astagfirullahaladzim. Gue denger, makanya gue tadi senyum. Gua nggak dengar. Jelas banget nih. Kayak ada yang buang napas gede banget. Iya. Gitu kan? Makanya di sini nih. Gua nggak dengar. Tapi gue sumpah aja. Gue kira gue doang om. Kan biasanya suka denger kan? Dengar pertama kan itu bareng tuh, dengar pertama tuh. Kita tuh dengar bareng. Yang kedua itu gue dengar lagi. Nggak, gua Kenceng banget Jo. nggak dengar. Apa karena gua fokus sama cerita gua? Iya, terus Jo apa Jo? Biar Jo. Nah, jadi pas Jelas itu banget. tuh dikirain ini cicitnya nih Yang mainin itu tadi ya. yang ngambil. Tapi kalau secara logika kayak mana dia ngambilnya? Ditaruh di atas soalnya, digantung. Gantung gitu kan. Jadi pas lagi udah kayak gitu ingat flashback sebelumnya lah. Oh iya, mereka. Di rumah gua pun banyak. Mungkin lo orang udah pernah kan kena say hi semua di kamar gua. Iya. Ya kan? Nah, ya udah itu paling ya kalau di rumah gua mungkin sesuatu hal yang bukan untuk ditakuti sih say hi-nya, gangguan merekanya. Ya karena kita walaupun Ya, terus nggak dengar lagi kan? gue dengar sendirian apa enggak? Kok gue sendiri yang denger sih? Ini benar kata Jumadi ya, eksistensinya lebih ini ngeri sih. Berdua dengernya sampai suara orang napas berat banget tuh. Berat banget. Lagi gitu. Gue putus cerita karena juga ngedenger kayak gitu. Lu nggak denger? Enggak, yang pas lu denger bunyi enggak tadi. Gue bareng si Nino tadi dengar. Jelas banget itu. Mudah-mudahan masuk ke itu. Enggak sih, soalnya kan gue nanya belakang situ. Enggak, siapa tahu kena juga. Mungkin di sini tapi mungkin tadi. Astagfirullahaladzim, main-mainin mereka. Kadang-kadang kan nggak ini ya, nggak apa namanya? Iya, bukan nggak masuk di akal, tapi nyata gitu loh. Kayak pernah ada cerita juga di bengkel nggak jauh dari rumah gue itu. Kalau cerita dari orang-orang situnya memang almarhum yang anak yang punya bengkel itu gitu loh. Dan kejadian itu tuh menimpa pedagang yang saat itu dagang malam gitu kan. Jadi kalau malam itu kan biasa identik dengan pedagang mie tek-tek yang keliling ya gitu. Dan jadi
pedagang mie tek-tek. Kalau dulu kan banyak keliling ya. Kalau sekarang kan sudah stay di satu tempat aja kan. Jarang tuh sudah ketemu pedagang mie tek-tek keliling sampai tengah malam kan. Kalau sekarang, kalau dulu kan banyak. Nah itu kejadiannya nggak jauh dari rumah gue sih, ada bengkel di situ kan. Jadi lagi-lagi kejahilan dari makhluk-makhluk itu, si pedagang itu ya kayak ada yang manggil gitu loh. Misalnya posisi dia lewat di pinggir jalan besar ya, kayak jalan alam syah jalur 2 tempat kita itu kan. Nah bengkelnya itu kan agak masuk, ada sekitar 10 sampai 20 meter lah masuk ke dalam gitu. Jadi ketika si pedagang tuh lewat di depan gang untuk masuk ke bengkel itu gitu loh, itu ada yang manggil, ada yang nepukin untuk dipanggil ke dalam gitu. Maksudnya, Mang sini gitu kan, katanya ada yang manggil gitu. Jadi ya namanya orang usaha kan ya, mau masuk ke dalam atau apalagi udah jam-jam segitu rezeki banget kan, ada yang manggil, ada yang mau beli kan. Jadi disamperin lah ke dalam gitu kan, ke bengkel itu gitu, ke dalam. Ya begitu dia sampai ke dalam, ke bengkel itu ya udah tau lah, mungkin ada beberapa mobil yang memang belum selesai dibenerin dan kondisi bengkelnya tuh gelap gulita banget gitu kan. Jadi memang ya itu tadi yang gue bilang tadi, kadang-kadang keisengan mereka tuh nggak masuk di akal gitu loh, tapi nyata sering terjadi kan hal-hal yang kayak gitu. Begitu tukang mie tek-tek itu masuk ke dalam, ya udah kosong, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya dia masih bersyukur sih nggak ditampakin si yang manggil itu tadi kan, hanya sekedar dia dengar suara-suara. Kalau dia ditampakin kan mungkin lebih apes atau lebih sial lagi dianya kan. Benar. Bu, kalau ngomongin udah belum tuh? Ya udah. Iya, sama kayak cerita teman gue, sama juga. Dia itu jual mie tek-tek, cuman kebetulan malam minggu. Orang kalau jual mie tek-tek kan mikirnya rame nih. Ya. Cuman dia cerita sama gue, pernah juga diceritain, dia ada cerita. Kok makin kuat suaranya? Apa sih? Nggak tahu, ya biarin. Udah biarin, nggak apa-apa, lanjut. Jadi dia itu kebetulan lewat, ada pertigaan di jalan itu. Nah, di pertigaan itu kalau yang dari arah mananya itu, jadi kan jalan gini terus belokan gini kan. Nah, dia tuh lagi mau dari arah yang lurus, yang tusuk sate. Nah, ketika dia lagi lurusan mau ke arah belok ke kiri, di pas depan rumah yang tusuk sate itu, dia itu ngelihat anak kecil koloran, tapi mukanya hitam semua. Dia koloran gitu, dia nggak pakai baju, nggak pakai apa, cuma koloran doang. Mukanya tuh nggak kelihatan begitu. Nah, terus Jom, gue minta center dulu. Center Pak. Nih. Pak Jumadi center. Mana Nggak center yang itu aja, center yang itu. Di tas gue ada nggak sih? Kita bukan mau nantangin, cuman Memastikan aja. Iya, ditemenin sama Johan. kucing sih kok kata gue, udah sering. Masa kucing ngetok sih? Duh. Itu kucing baru masuk tuh. Ini kucing baru masuk. Itu baru masuk, bener. Di record Jo. Dari sini loh. Kayak kamera Jo. Iya. Pakai handphone. Udah. Nggak ngerekam itu. Ada suara dari sini. Bener aja. Kayak suara di sini, kotak-katik dari tadi. Ada tikus, ada. Kayak suara ini kan, plastik kan? Iya, plastik ini kayak goyang ini. Besar nggak tadi plastiknya? Hah? Besar plastiknya tadi? Enggak. Sini Jo. Tapi emang dari arahnya tadi di sebelah sini ya? Iya. Kalau suara yang berat tadi dari mana? Dari sebelah sini ya kayaknya ya?
Kalau kata gua, suara yang berat tadi tuh di kamar rumah gua. Oke mbak, nggak lantangin loh, cuman Pastiin. pastiin aja loh mbak. Oke aman ya. Gue nggak ada merah-merah ya? Nggak ya? Merah. Atau gue tadi kayaknya nggak ada merah-merah. Gue ngeliat sini, gue langsung lihat sana soalnya. Kosong ya? Ini aneh banget ini. Ini baru ini kita berani langsung cross check belakang. Iya. Karena biasanya memang kita cuman nikmat aja, cuman ya kita memastiin apa gitu kan kayak kemarin. Dan ketika kita ke belakang itu Nggak ada. Iya. gitu. Ini sesuai banget sama temanya nih. Gangguan di luar umum. Gangguan dari makhluk halus. Nah, jadi kita bagi cerita setelah dia habis ngeliat sosok anak kecil yang colmek orang doang itu, yang biasanya itu sebelum jam 12 itu dia udah habis. Dia ngeliat itu kalau nggak salah jam 10-an kalau nggak salah itu. Masih agak sore lah ya. Itu nyampe jam 1 dia keliling tuh nggak ada yang mau beli. Dan posisinya itu entah malam minggu tuh kenapa sepi banget tempat dia lewat. Yang biasanya dia lewat itu ramai masih sepi. Cuman ngeliat gara-gara ngeliat Anak kecil tadi. Nah, pas mau jalan pulangnya, kan dia kalau keliling kan berdua sama anak buahnya lah ya, asistennya lah ya, kan anak buahnya. Asistennya tuh dilempar pasir. Oh. Dan pasirnya ada di rambut dia gitu loh. Ini pasirnya nih gitu deh. Kalau nggak percaya. Dari situ udah ini kita lagi apes kata dia. Langsung pulang berarti. Langsung pulang. Itu biasanya kalau yang sampai berisa ngelempar kayak gitu, gangguannya pasti genderuwo katanya. Iya, kalau pasir sih genderuwo kabarnya. Ada satu cerita yang sebenarnya di luar nalar juga. Bisa dibilang sepupu tapi agak jauh lah ya. Sepupu tapi agak jauh tuh kayak mana. Jadi dia tuh punya, dia tuh bertempat tinggal di dekat stasiun di Kota Bumi inilah gitu kan, di pinggir rel. Memang rumahnya pas banget di pinggir rel, dan kalau cerita dia itu dulunya memang deket stasiun itu sering banget yang namanya sering terjadi kecelakaan gitu kan. Entah itu orang nyebrang ketumbur kereta atau nyebrang jalan kaki maksudnya, terus itu motor yang nyebrang tiba-tiba ketumbur kereta juga. Dan rumah dia tuh pas banget gitu di deket stasiun itu dan nggak jauh dari rel, paling ya DPR lah bisa dibilang begitu kan, daerah-daerah pinggir rel. Dan gue pernah ngobrol sama dia tuh kan masalah kayak mana sih rasanya tinggal di sini, pernah ada kejadian-kejadian nggak ngenakin nggak kata dia. Terus dengan entengnya tuh dia bilang, jadi kan rumahnya itu biasa gitu loh, gedung biasa, bangunan biasa, dan nggak ada sekatnya. Jadi ya tempat tidur di situ, terus itu TV di situ, kulkas di situ, dan nggak pakai plafon gitu kan. Nggak pakai plafon, alin di situ. Ya kayak satu ruangan gini lah, kebuka gini kan. Kos-kosan habis lah ya. Terus dia itu belum pakai plafon kan. Jadi masih ada dudukan Genteng. buka apa namanya sih, cup namanya ya gitu. Jadi dengan entengnya dia bilang, pernah ada ini nggak sih kata gue, kejadian-kejadian aneh nggak sih? Gua kata dia bilang kayak gitu, perempuan padahal kan, tapi kan bahasanya gitu dia ngomong. Gua kata dia, kalau tidur bareng sama yang namanya kuntilanak tuh udah biasa. Gue sampai bengong kan, ya gue tidurnya di sini kata dia. Ya di situ tuh kuntilanaknya, di pojok kapan sih itu terjuntai-juntai kata dia. Ya paling orang-orang yang kecelakaan ketumbur kereta. Gue sampai bengong kan. Yakin kan? Jadi gue tidur di sini kata dia. Di pojok kapan itu ya kuntilanaknya kata dia. Ya gue liatin nih, gue nggak heran, sudahlah katanya. Gue nggak ambil pusing, gue mau tidur, gue ngantuk. Dia bilang kayak gitu coba. Paling-paling itu yang ketumbur kereta atau apa yang ninggal-ninggal nggak jauh dari sini-sinilah, dia bilang kayak gitu.
buset kata gue. Itu bukan gangguan dari makhluk halus lagi, emang udah berdampingan aja lo hidup sama dia, gue bilang kayak gitu kan. Gue sampai nggak habis pikir. Dia sendirian di kalau situ. Iya dia sama suaminya, ada anaknya sama anaknya gitu. Cuman mungkin anaknya kan nggak ngelihat kan, karena kan kadang kan di satu ruangan gitu loh. Ada 3 orang belum tentu 3-3-nya bisa lihat gitu loh kan. Pas kebetulan dia sendiri ngeliat, di pojok sana tuh gue lagi tidur nih, gue terbangun kata dia. Ya gue lihat ada kuntilanak di situ duduk di kapan terjuntai kakinya segala macam. Ya udah gue biarin. Paling yang kecelakaan di luar itulah, ketumbur kereta atau apa. Buset gitu, gue orang hebat banget, nggak masuk akal kata gitu. Tapi nyata bener, gue nggak bohong nggak, kata dia bilang kayak gitu kan. Ya udah gue percaya, gue bilang kayak gitu. Terus gue nggak lanjutin lagi nanyanya gitu. Daripada dia cerita yang lebih lagi kan gue yang parno nanti malah. Kita rasa sudah cukup ya cerita. Oh, sih kayaknya. Tutup pak. Hah? Udah cukup aja. Tutup dulu pak pintu pak. Karena ada beberapa, ya ini mungkin kondisi juga sudah mulai luar biasa ya. Dan sudah mulai tengah malam juga. Iya. Kita ucapin terima kasih buat teman cerita yang sudah setia support kita, nontonin kita, like kita, share kita, dan subscribe kita. Oke. Tapi belum berani cerita. Kita masih mengundang kalian semua untuk bercerita dan kirim ceritanya lewat DM Instagram kita. Ayo. Wadah cerita underscore ya. Oke. Atau kirim emailnya di cerita.wadah@gmail.com. ceritawadah@gmail.com. ceritawadah@gmail.com. Siap. Boleh kirim ceritanya dari by text atau dari video. Oke. Oke, kita bertiga pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.